Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkah Ruhi, hari ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin nggak banyak disadari, tapi sebenarnya sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Banyak orang berpikir bahwa hidup hanya tentang kerja keras, punya uang, atau sukses dalam karier. Tapi kenyataannya, banyak kebiasaan kecil dan pola pikir yang sering kita abaikan, justru bikin hidup terasa sulit, kehilangan arah, atau bahkan membuat orang lain diam-diam kehilangan respek terhadap kita. Pernah nggak kalian merasa stuck di tempat yang sama? Merasa nggak dihargai? Atau merasa sudah berusaha keras, tapi tetap aja nggak bisa maju? Jangan-jangan ada hal yang selama ini kita nggak sadari, yang sebenarnya menghambat kita sendiri. Dengar baik-baik, mungkin terkesan sepele, tapi ini bisa jadi tamparan yang bakal bikin kita sadar dan berubah menjadi pribadi yang lebih keren. 1. Terjebak dalam pikiran bahwa kerja keras dan uang sudah cukup. Banyak orang berpikir, asal gue kerja keras dan punya uang, semua masalah pasti kelar. Tapi nyatanya, banyak yang sukses secara finansial, tapi hidupnya tetap berantakan. Kenapa? Karena mereka nggak sadar pentingnya emotional intelligence. Bisa cari duit, tapi nggak bisa memahami perasaan pasangan atau keluarga. Bisa sukses di pekerjaan, tapi nggak bisa menjaga komunikasi dengan orang-orang terdekat. Bisa jadi pintar di bidangnya, tapi sering bikin orang lain nggak nyaman dengan sikapnya. Akhirnya apa? Dihormati di kantor, tapi di rumah dianggap dingin dan egois. Punya uang, tapi nggak punya sahabat yang benar-benar peduli. Pelajaran, jangan cuma fokus kerja keras dan uang. Belajarlah memahami orang lain, jaga emosi, dan bangun hubungan yang baik. 2. Meremehkan kekuatan relasi dan interaksi sosial. Pernah dengar kalimat ini? Gue bisa sukses sendiri, nggak butuh siapa-siapa. Tapi faktanya, dunia ini nggak bekerja seperti itu. Ada orang yang jenius, tapi hidupnya tetap susah karena nggak bisa membangun relasi. Ada orang yang biasa-biasa aja, tapi karirnya melejit karena dia pintar menjalin hubungan. Contoh nyata, punya skill luar biasa, tapi nggak ada yang tahu karena nggak membangun jaringan sosial. Ada orang lain yang kemampuannya biasa aja, tapi dia pintar menjalin hubungan, akhirnya malah lebih sukses. Pelajaran, jangan cuma fokus mengembangkan skill, tapi juga bangun hubungan yang kuat dengan orang lain. 3. Kebiasaan kecil yang diam-diam bisa merusak reputasi. Kadang kita nggak sadar, hal-hal kecil bisa bikin orang kehilangan respek sama kita. 1. Sering telat, tapi selalu cari alasan. Banyak orang berpikir, cuma telat 5-10 menit, santai aja. Tapi kalau ini terjadi terus-menerus, orang lain akan melihatnya sebagai tanda bahwa kita nggak menghargai waktu dan komitmen. Misalnya, janjian ketemu teman jam 3, tapi baru datang jam 3.30 dengan alasan, maaf ya tadi macet. Padahal, telatnya karena nggak siap lebih awal. Sering datang telat ke kantor atau meeting dengan alasan-alasan klise seperti tadi kesiangan, lupa ada jadwal, atau tadi ada urusan mendadak. Dampaknya, orang lain akan mulai malas mengajak kita janjian. Rekan kerja atau atasan jadi ragu memberi tanggung jawab penting karena kita dianggap nggak bisa diandalkan. Solusi, biasakan datang tepat waktu atau malah lebih awal. Jika terpaksa telat, akui tanpa mencari-cari alasan. 2. Suka mengeluh tapi nggak ada usaha untuk berubah. Banyak orang yang hobi curhat tentang hidupnya yang susah, kerjaannya yang berat, atau nasibnya yang sial. Tapi setelah dikasih solusi atau saran, dia tetap aja nggak mau berubah. Misalnya, mengeluh soal gaji kecil, tapi nggak mau upgrade skill atau cari pekerjaan lain. Mengeluh soal berat badan, tapi tetap makan sembarangan dan nggak olahraga. Mengeluh soal susah dapat pasangan, tapi nggak mau memperbaiki cara bersosialisasi atau meningkatkan kualitas diri. Dampaknya, orang lain lama-lama capek mendengar keluhan kita dan enggan membantu. Kita jadi dikenal sebagai si pengeluh yang enggak ada progres dalam hidup. Solusi, kalau memang butuh curhat, cari solusi juga. Jangan cuma ngomong capek, tapi tanyakan, gimana ya cara mengatasinya? 3. Ngomong besar, tapi minim aksi. Ada orang yang selalu cerita besar, seolah-olah punya rencana hebat, tapi nyatanya nol eksekusi. Misalnya, selalu bilang, nanti gue bakal buka bisnis gede. Zrenia, tapi bertahun-tahun nggak ada action. Bilang,
Gue bisa ngerjain itu. Tapi saat diberi kesempatan, malah nggak bisa deliver. Cerita soal mimpi tinggi, tapi nggak ada langkah nyata untuk mencapainya. Dampaknya, orang lama-lama nggak percaya dengan omongan kita. Kita kehilangan kredibilitas, dianggap cuma banyak ngomong tapi nggak ada hasil. Solusi, daripada terlalu banyak ngomong soal rencana besar, lebih baik langsung bertindak. Tunjukkan dengan hasil, bukan hanya kata-kata. 4. Kurang menjaga penampilan dan kebersihan diri. Ini bukan tentang harus tampil mewah atau pakai barang branded, tapi lebih ke kebersihan dan kerapihan dasar. Misalnya, baju kusut dan nggak rapi saat menghadiri acara penting. Bau badan atau mulut karena malas menjaga kebersihan diri. Rambut berantakan, kuku panjang kotor, atau memakai pakaian yang kurang pantas untuk situasi tertentu. Dampaknya, orang lain jadi kurang nyaman berinteraksi. Kesempatan kerja atau sosial bisa berkurang karena kesan pertama yang buruk. Solusi, minimalisir hal ini dengan menjaga kebersihan dan berpenampilan rapi sesuai situasi. 5. Suka bercanda, tapi nggak tahu batas. Kadang ada orang yang merasa dirinya humoris, tapi sebenarnya candaannya malah menyinggung perasaan orang lain. Misalnya, meledek teman yang belum menikah dengan kata-kata seperti, "Kapan nikah? Keburu tua loh." Menertawakan fisik seseorang dengan bercanda seperti, "Kok makin gemuk aja?" Mengomentari kondisi seseorang yang sensitif, misalnya pekerjaan, keuangan, atau keluarga. Dampaknya, orang lain jadi malas bergaul dengan kita. Kita dianggap kurang peka dan nggak punya empati. Solusi, sebelum bercanda, pikirkan dulu. Kalau gue ada di posisi dia, apakah gue bakal tersinggung? Kalau iya, lebih baik tahan mulut kita. Kebiasaan kecil seperti ini mungkin terlihat sepele, tapi efeknya besar dalam membentuk citra diri kita. Orang lain menilai kita, bukan hanya dari pencapaian besar, tapi juga dari sikap dan kebiasaan sehari-hari. Kalau kita ingin dihormati dan dipercaya, mulailah dengan memperbaiki hal-hal kecil ini. 4. Lupa jaga kesehatan mental dan fisik. Banyak orang berpikir, gue harus kerja keras, gak boleh ngeluh, gak boleh lemah. Tapi gimana kalau akhirnya burnout? Gimana kalau akhirnya sakit dan gak bisa menikmati hidup? Contoh nyata, sibuk mengejar target tapi lupa istirahat, akhirnya stres berat. Terlalu memaksakan diri untuk memenuhi ekspektasi orang lain, sampai lupa apa yang sebenarnya bikin bahagia. Jangan cuma kejar uang dan prestasi, tapi juga jaga keseimbangan hidup. Menganggap harga diri ditentukan oleh uang, jabatan, atau status. Banyak orang merasa minder atau nggak percaya diri kalau belum kaya, belum punya jabatan tinggi, atau belum sukses secara materi. Padahal, harga diri bukan hanya soal uang dan status. Contoh nyata, ada orang yang hidup sederhana, tapi dia bertanggung jawab, bisa dipercaya, dan selalu membantu orang lain. Ada orang yang kaya raya, tapi arogan, nggak peduli, dan suka meremehkan orang lain. Jangan hanya fokus pada status dan uang, tapi bangun karakter yang kuat. Bagaimana cara memperbaiki semua ini? Perbaiki cara berpikir. Sukses bukan hanya soal kerja keras, tapi juga soal membangun hubungan, menjaga integritas, dan memahami orang lain. Jangan gengsi belajar emotional intelligence. Cara memahami perasaan orang lain itu penting untuk hidup yang lebih berkualitas. Jaga kebiasaan kecil, mulai dari disiplin waktu, menjaga omongan, dan menjaga kebersihan diri. Bangun mindset bahwa harga diri bukan hanya soal uang dan jabatan. Karakter yang baik adalah aset paling berharga. Jadi, sahabat langkah ruhi, apakah kalian masih ingin mengabaikan hal-hal ini? Jangan sampai kita kehilangan respek, kehilangan kesempatan, dan kehilangan arah hanya karena nggak menyadari hal-hal ini sejak dini. Mulai sekarang, perbaiki cara berpikir, jaga kebiasaan kecil, bangun hubungan yang sehat, dan ingat bahwa harga diri kita lebih dari sekadar uang dan status. Apa pendapat kalian tentang ini? Apakah kalian pernah mengalami salah satu dari hal-hal di atas?
bagikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat untuk terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.